Ya, teman-teman, uh, kali ini saya akan menjelaskan tentang tim linguis dengan dua kepala. Tapi ini saya sengaja direcordkan saja supaya kalian bisa mempelajarinya berulang-ulang, ya, dan bisa mempelajarinya kapan saja gitu. Kita akan masuk ke materi sinyal linguis dengan dua kepala. Karena saya pikir akan mudah dengan video pembelajaran, tapi ternyata screen recorder yang saya punya itu terlalu besar filenya, jadi saya tetap pakai screen recordingnya Google Meet. Oke, nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa nge-record. Nah, kemarin di signaling list dua kepala kemarin di signaling list satu kepala kita hanya memiliki satu kepala saja, satu pointer saja, namanya first, ya. Kemudian di sininya ada elemen lain, ada kumpulan elemen list yang saling berkaitan. Nah, di sini saya 3, 2, 1. Baik. Kalau sekarang, maksudnya dua kepala itu adalah ada satu lagi pointer yang menunjuk ke elemen terakhir dari linked list, ya, yaitu namanya pointer last. Saya mau ngecek dulu suara saya masuk sih. Masuk. Kita lanjut lagi. Nah, bedanya itu, jadi ada dua pointer di sini. Berarti ketika kita membuat tipe bentukan list, sekarang ada perbedaannya nih. Kalau kemarin hanya first saja, di mana first-nya itu tipe datanya adalah address, ya. Saya tulisnya gini aja deh. Sekarang ada satu lagi, ada last, di mana tipe datanya address juga. Address itu kemarin kan pointer tuh elemen list ya, tipe datanya. Nah, kalau bagian pendeklarasian listnya itu sama. Terus kalau misalnya kita mau membuat tipe data bentukan elemen listnya juga itu sama, tidak ada pengaruh apa-apa, yang berpengaruh hanya di bagian type list ini. Jadi ada first sama last. Nah, kemudian apalagi sih yang bikin beda dengan linked list kemarin yang satu kepala? Perbedaannya lagi adalah ketika kita membuat create new empty list, ya, list kosong. Kalau kita membuat list kosong, kemarin itu algonya, saya langsung tulis algonya aja ya. Gimana? First L diisi dengan 0, ya. First L diisi dengan 0. Nah, sekarang karena ada dua pointernya, maka last L-nya juga harus diisi dengan 0. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini. Ini ada pointer first, ini ada pointer last. Tapi mereka itu 0, mereka tidak menunjuk ke elemen manapun karena ini listnya kosong, ya. Jadi ada dua seperti ini. Create new empty list jadinya berbeda. Nah, bedanya di mana lagi sih? Bedanya lagi di bagian insert, ya. Insert. Nah, kemarin ketika kita membuat algoritma insert itu kan ada dua kondisi ya. Mau insert first atau insert last. Kalau insert after enggak sih, kalau insert after enggak ada kondisi kan. Insert first atau insert last itu kan jika listnya kosong, berarti jika first L-nya sama dengan nil, ya, maka si first L ini langsung menunjuk ke V, ya.
Jadi tadinya ini first-nya kosong, di final step-nya dia jadi first-nya nunjuk ke P. Ini ya. Ini initial statement-nya, ini final statement-nya. Nah, kalau sekarang bedanya karena ada 2, satu lagi kita tambah di sini warnanya beda ya biar bisa kelihatan perbedaannya. Nah, di sini saya warna biru. Karena di sini ada last ya, ada pointer last, maka kita tambahin juga nih si last itu harus menunjuk ke P juga. Sehingga kalau posisinya kalau ada satu elemen ini first dan last sama-sama menunjuk ke P. Maka di sini kita tambahin satu kode lagi yaitu last L diisi dengan P. Ya, kelihatan ya perbedaannya. Kalau kita mau insert itu kalau dari kondisi kosong jadi ada first L diisi P, last L diisi oleh P. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya tidak kosong? Kalau kondisinya tidak kosong, untuk insert first itu nggak ada perbedaan, ya. Sama seperti kemarin, insert first nggak ada perbedaan, karena P-nya kan mau dimasukin ke awal list gitu ya. Jadi elemen awal list. Nah, jadi last itu tidak terlalu berpengaruh. Dia akan berpengaruh di insert last. Jadinya kalau di insert last, kemarin kan kita butuh bantuan key ya, butuh pointer key untuk untuk melihat mana sih, untuk mengunjungi satu-satu elemennya dan mencari mana elemen terakhir dari linked list L. Nah, itu nggak usah karena sekarang kita udah tahu elemen terakhirnya itu ditunjuk oleh pointer last, jadi nggak usah ada bantuan key. Nah, kita udah tahu sekarang ini adalah elemen terakhir dari linked list, sehingga tidak perlu ada perulangan di sini ya. Ini kita bisa tuliskan kalau misalnya di dalamnya tidak kosong, maka ini di sini ada P, P-nya nunjuk ke sebuah elemen baru. Maka ilustrasinya, saya pakai warna oranye aja deh. Ilustrasinya, ini next dari last L. Sekarang kita menyebut elemen ini tuh adalah last L ya. Karena ya memang kan ditunjuk sama last ya. Jadi ini adalah last L. Jadi next dari last L ini dia akan pindah ke P. Ya. Jadi ini nggak nol lagi, sekarang dia pindah ke P. Kemudian karena ada pointer last di sini yang gunanya adalah menunjuk elemen terakhir dari linked list, maka si last P ini dia harus nunjuk ke P. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Sehingga last yang panah yang ini dihilangkan nih. Sekarang lastnya jadi pindah ke P. Oke. Maka algoritmanya adalah kita tulis di sini. Next dari last L diisi oleh P, kemudian last L-nya juga diisi oleh P. Ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi nggak usah ada perulangan di dalam insert last. Oke. Jadi si pointer last ini sangat membantu kita dalam membuat algoritma insert last. Nah, sekarang bagaimana dengan insert after? Kalau insert after nggak ada perbedaannya juga ya, karena kan insert after itu dia menambahkan elemen itu di tengah-tengah, di setelah prek. Jadi itu tetap butuh prek dan sebagainya, itu tetap butuh
dan pointer last tidak terlalu berpengaruh di situ. Jadi insert after sama seperti kemarin, insert first juga sama seperti kemarin, yang berbeda-beda adalah insert last. Bagaimana dengan delete-nya? Kalau mau delete, otomatis yang berbeda lagi adalah jika kondisinya if kalau elemennya hanya satu, berarti if next dari first L tidak sama dengan itu sama dengan ya, sama dengan nil, atau boleh juga kita buat if-nya itu if first L sama dengan last L, itu bisa ya. If first sama dengan last L, maka jadi kalau gambarnya di sini, kalau ternyata elemennya cuma satu nih, ini elemen last nunjuk ke sini, berarti hanya elemen ini aja kan yang di delete. Kalau kemarin caranya adalah P itu sama dengan first L, ini boleh ya, mau P sama dengan first L atau P-nya ini sama aja dengan P-nya itu diisi dengan last L, itu boleh. Karena posisi si P ini kan dia ditunjuk oleh first L sama last L, jadi boleh milih mau first L atau last L, ini disebutnya tuh. TP diisilah first L, kemudian first L-nya diisi dengan nil kan ya, kemarin gitu kan. Sehingga di sini nggak ada tanda panah. Ya. Nah sekarang karena ada last L, maka tambahin satu nih di sini. Last L-nya juga harus nil. Last L-nya harus nil. Sehingga ini nggak ada panah yang mengarah ke P lagi. Lalu bisa kita returnkan si P-nya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya delete first, kalau misalnya kondisinya itu elemennya lebih dari satu, apa yang terjadi? Kalau delete first, begini. Kalau delete first itu dia tidak ada perbedaan dengan kepala satu kemarin ya, karena kita mau mendelete elemen yang pertama di linked list. Jadi pointer last itu tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruhnya. Nah kalau delete after juga nggak ada pengaruhnya karena ini akan mendelete elemen di setelah break ya, jadi di tengah-tengah linked list. Nah dia agak berpengaruh di delete last. Ya. Di delete last, misalnya contohnya ini ya, saya gambarin dulu. Ini ke sini, terus isinya cuma 2 lah ceritanya. Ya 3 deh, 3. Nah ini lastnya ke sini. Nah kita tetap butuh bantuan key ini, ya. Soalnya key ini tetap harus jadi pointer bantuan yang menunjuk ke elemen sebelum elemen terakhir. Jadi dia tetap akan ada perulangan di sini. Tapi P-nya ini tetap ya nunjuk ke last L. Nah, perbedaannya kita bisa menentukan P-nya duluan gitu. Bentar. Ini kita tentukan P-nya dulu. P itu adalah last L. Kemudian nah, di sini perulangannya tetap perbedaannya dia hanya di kode while-nya. While-nya bisa kita tulis selama key-nya tidak sama dengan last L. Oh, sorry, next key, bukan key-nya, tapi next key. Ya, next key. While next key-nya itu tidak sama dengan last L, maka lakukan. Nah, ini kalau key-nya selama next dari key-nya tidak sama dengan last L, ini kan last L ya, yang si P ini last L. Jadi kalau misalnya udah next key-nya itu adalah last L, berarti keluar dari perulangan
key-nya berarti berhenti kan. Key itu next, key. Nah, setelah key-nya udah nyampe di sini nih, key-nya udah di sebelum elemen terakhir, maka sekarang perbedaannya last L-nya kita pindahkan dulu ke key. Ya. Ini sebenarnya satu garis, cuma saya ini miring-miring. Last L-nya dia menunjuk ke key. Ya, jadi yang ini dihapus, last L-nya jadi ke key. Kemudian next key-nya baru dihapus juga, jadi nil. Next key jadi nil, ya. Setelah itu kita bisa returnkan si query-nya. Jadi ada beberapa ya perbedaannya itu di bagian while sini, ya kita bisa memanfaatkan last L. Kemudian di bagian sini, last L-nya itu harus diisi dengan key. Saya kasih warna oranye ya perbedaannya di sini sama di last L diisi dengan key. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, kalau misalnya delete first tadi nggak ngaruh, delete after juga nggak ngaruh. Nah, di delete last ini lumayan, bukan lumayan sih, memang berpengaruh ya, karena yang akan kita delete adalah elemen terakhir, jadi ada beberapa perbedaan dengan algoritma delete last satu kepala. Ya. Lalu bagaimana sih dengan algoritma algoritma print seluruh data gitu ya, print seluruh data. Kalau print seluruh data, all data gitu. Kalau print all data itu sebenarnya perbedaannya mungkin bisa kita tulis di while-nya. Jadi while-nya itu bisa jadi while key tidak sama dengan last L gitu ya. Atau mau seperti yang kemarin juga itu juga sebenarnya boleh. Jadi nggak ada terlalu beda lah di bagian print data ini. Nah, terus satu lagi adalah kalau mencari item gimana? Find item X gitu di dalam linked list itu tidak ada pengaruh ya, karena mencari item X kita tetap dari first L, nggak dari last L ya. Jadi nggak ada begitu pengaruhnya si last L-nya ini. Nah, itu sedikit penjelasan tentang single linked list dengan dua kepala. Semoga bisa dipahami. Ini nanti akan kalian ekspor lagi di praktikum minggu depan ya, kalau tidak salah minggu depan nanti itu akan menggunakan single linked list dua kepala. Semoga kalian nanti karena mengekspor di praktikum bisa lebih paham lagi dengan single linked list dua kepala ini. Ya, begitu saja. Sekian saja penjelasan dari saya. Sampai ketemu di hari Kamis. Dah.